Ya, Assalamualaikum. Di sini kita mau presentasi terkait tugas metodologi desain, skema proses perancangan desain dalam perpustakaan gelanggang dari kelompok kami. Di sini untuk anggotanya ada saya sendiri, Jamaluddin Semoyo. Lalu silahkan sebutkan nama kalian. Faisal Ramdhani. Dan Fahriza Julpan. Ya, itu adalah perkenalan dari kelompok kami. Lalu kita lanjut ke pembahasan presentasinya. Yang pertama tentang analisis permasalahan. Di sini kita membahas tentang dokumentasi, wawancara dan observasi. Di dalam dokumentasi di sini banyak foto-foto yang dimana ada gedung awal gerbang perpustakaan tersebut, lalu ada tampilan web di situ, ada rak buku, ada parkiran, lalu ada pintu masuk utama, dan ada di ruang tengah sekatan ruang baca perpus, dan apa ini ada toilet, pintu toilet, tangga dan lainnya gitu ya. Di sini juga ada semacam kedai juga. Lalu kita lanjut ke wawancara. Di sini hasil wawancara berdasarkan kesimpulan umum ya, sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar pengguna 80% menilai sistem informasi di perpustakaan belum efektif dan masih membingungkan. Lalu yang kedua, inovasi digital, QR code dan peta interaktif menjadi nilai tambah penting terutama bagi pengguna muda. Lalu yang ketiga, desain perlu inklusif dan tahan lama agar mendukung aksesibilitas serta keberlanjutan visual jangka panjang. Lalu yang keempat, desain wayfinding baru harus menyediakan peta lantai utama, sistem label koleksi yang konsisten, serta arah ruang yang mudah diikuti. Berikut adalah hasil wawancaranya. Lalu kita masuk ke tahapan 5W2H. Yang pertama, what, apa, yaitu yang perlu diselesaikan adalah perancangan sistem wayfinding dan scene edge yang meliputi papan arah, papan identifikasi ruang, papan informasi layanan, label koleksi, serta denah lantai. Lalu yang kedua, why. Di sini masalah ini perlu diselesaikan untuk meningkatkan kenyamanan, keterbacaan informasi, citra profesional institusi, serta menciptakan sistem komunikasi visual yang inklusif bagi seluruh pengunjung. Lalu yang ketiga, siapa? Pihak yang terlibat meliputi pengunjung umum, anak-anak penyandang disabilitas, staf perpustakaan, pengelola fasilitas, dan pihak pemerintah daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan sarana publik. Lalu yang keempat, when, kapan. Proses penelitian ini dan observasi dilakukan pada tahap awal pradesain selama 1 hingga 2 minggu. Tahap perancangan dan pembuatan prototipe dilakukan selama 2 hingga 4 minggu, sedangkan tahap produksi dan pemasangan diperkirakan berlangsung selama 1 hingga 3 bulan. Lalu where, di mana sistem Sign Edge akan diterapkan di area strategis seperti pintu masuk utama, meja informasi, ruang baca, area koleksi buku, ruang anak, toilet, tangga antar lantai, serta titik evakuasi. Lalu how, bagaimana? Yang pertama, observasi langsung di lokasi untuk mendokumentasikan kondisi Sign Edge yang ada. Kedua, wawancara dengan pengunjung dan staf untuk memahami kebutuhan informasi. Yang ketiga, pembuatan user journey map untuk mengidentifikasi titik kebingungan pengunjung. Yang keempat, analisis visual terhadap elemen tipografi, warna, dan icon yang digunakan. How much, berapa biayanya? Perkiraan biaya terdiri dari atas tahap riset dan desain sebesar 3 juta hingga 8 juta, produksi dan pemasangan Sign Edge sekitar 10 juta hingga 40 juta, serta biaya pemeliharaan tahunan sebesar 1 juta hingga 5 juta. Perkiraan dapat disesuaikan
dengan skala proyek dan material yang digunakan. Ya, di sini kita lanjut ke analisis SWOT dan matrix SWOT. Yang pertama, strengths. Perpustakaan Gelanggang memiliki beberapa kekuatan utama yang mendukung keberhasilan proyek perancangan sistem wayfinding. Lokasinya yang strategis di pusat komunitas menjadikan perpustakaan mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Selain itu, dukungan institusi lokal, baik dalam bentuk kebijakan maupun potensi pendanaan, memberikan landasan kuat untuk pelaksanaan proyek ini. Staf perpustakaan juga memiliki karakter ramah dan terbiasa memberikan arahan kepada pengunjung, sehingga memudahkan proses uji coba dan penerapan sistem informasi baru di lapangan. Lalu, weakness. Di sisi lain, terdapat beberapa kelemahan internal yang perlu segera ditangani. SaintEdge yang ada saat ini belum konsisten secara visual dan sebagian mengalami kerusakan, sehingga menurunkan keterbacaan serta efektivitas komunikasi visual. Selain itu, belum tersedia peta lantai atau denah ruangan yang jelas untuk membantu pengunjung menavigasi ruang. Permasalahan lain terletak pada terbatasnya anggaran yang tersedia serta belum adanya standar operasional prosedur yaitu SOP yang mengatur perawatan dan pemeliharaan SaintEdge secara berkala. Kondisi ini dapat menghambat keberlanjutan sistem yang dirancang apabila tidak segera diatasi. Lalu, opportunities. Proyek ini memiliki berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat hasil perancangan. Terdapat potensi kemitraan dengan sponsor lokal melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dapat membantu pendanaan dan produksi SaintEdge baru. Selain itu, peluang pemanfaatan teknologi digital seperti QR Code dan peta interaktif berbasis web menjadi solusi efektif untuk menambah aksesibilitas informasi dengan biaya rendah. Jika pengalaman pengguna dapat diperbaiki melalui sistem wayfinding yang lebih baik, hal ini berpotensi meningkatkan jumlah kunjungan serta citra positif perpustakaan di mata masyarakat. Lalu, threats. Meskipun memiliki potensi besar, proyek ini juga menghadapi sejumlah ancaman eksternal. Resiko vandalisme atau kerusakan akibat cuaca dapat mengganggu keberlangsungan fungsi SaintEdge, terutama untuk papan yang dipasang di area luar ruangan. Selain itu, kemungkinan adanya penolakan anggaran dari pihak pengelola atau perubahan kebijakan institusional dapat memperlambat proses implementasi desain. Perubahan tersebut perlu diantisipasi melalui pendekatan strategis agar proyek tetap berlanjut sesuai rencana meskipun menghadapi hambatan administratif maupun teknis. Lalu, cara internal dan eksternal. Opportunities, strengths. Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Dukungan institusi dan sponsor lokal dapat digunakan untuk mempercepat proses standarisasi visual SaintEdge. Selain itu, staf yang telah terlatih dapat dilibatkan dalam uji coba peta digital serta fitur QR Code sebagai panduan bagi pengunjung. Strategi ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi internal dan eksternal agar proyek dapat berjalan lebih efisien, adaptif terhadap teknologi baru, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Lalu weakness, WO perbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Keterbatasan anggaran dapat diatasi melalui implementasi proyek secara bertahap serta kerjasama dengan sponsor tambahan. Peta digital berbasis QR Code menjadi solusi cepat dan ekonomis untuk menggantikan peta fisik yang belum tersedia. Pendekatan ini juga mendukung modernisasi sistem informasi yang lebih ramah pengguna dan mudah diperbarui. Lalu, threats, strengths, ST, gunakan kekuatan untuk mengurangi ancaman. Dukungan institusi perlu dimanfaatkan untuk menyusun SOP inspeksi rutin yang dapat mengurangi potensi vandalisme dan kerusakan fasilitas. Selain itu, pihak perpustakaan dapat melakukan kampanye komunikasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga fasilitas umum. Strategi ini menekankan pada upaya pencegahan dan keterlibatan sosial. Lalu, WT, strategi defensif untuk meminimalkan risiko. Strategi ini mencakup penyusunan rencana kontingensi berupa penyediaan stok material tambahan dan penjadwalan pemeliharaan rutin untuk memastikan keberlanjutan sistem. Sebagai langkah awal, proyek dapat diterapkan terlebih dahulu di area pilot project guna mengevaluasi efektivitas desain dan penerapan sistem sebelum diperluas ke seluruh area perpustakaan. Ya, segitu pemaparan dari saya.
Mungkin lanjut pemaparan dari saudara Faisal. Baik, untuk pemaparan dari saya yaitu profil segmentasi. Ada 4 profil segmentasi, yaitu pelajar SMA SMK, lalu mahasiswa, masyarakat umum, dan keluarga pengunjung. Untuk segmentasi pelajar SMA SMK, yaitu untuk demografisnya usia 16 sampai 18 tahun, jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, statusnya itu pelajar aktif SMA SMK, umumnya datang dalam kelompok belajar atau didampingi guru. Untuk psikografisnya cenderung energi, ada rasa ingin tahu, dan cepat tanggap terhadap visual yang menarik, lebih mudah memahami informasi berbasis warna, ikon, dan simbol. Butuh sistem navigasi yang ringkas, langsung, dan mudah dipahami. Untuk geografisnya, berdomisili di wilayah Sukabumi dan sekitarnya, sering datang untuk tugas sekolah, lomba literasi, dan kunjungan edukatif. Untuk behavior dari pelajar SMA SMK ini cenderung eksploratif dan aktif, berpindah area, misalnya ke tempat rak buku, ruang baca, dan ruang komputer. Lalu mengandalkan petunjuk arah visual untuk menemukan lokasi yang diinginkan, dan sering mencari bantuan staf jika signage kurang jelas. Untuk segmentasi mahasiswa, untuk demografisnya yaitu usia 18-25 tahun, jenis kelaminnya yaitu laki-laki dan perempuan, status mahasiswa aktif dari berbagai jurusan, terutama Universitas Nusa Putra, umumnya belum bekerja tetap namun aktif dalam organisasi atau proyek akademik. Psikografisnya mandiri, berorientasi pada efisiensi, dan menghargai kerapian sistem informasi, lebih kritis terhadap tampilan visual dan konsistensi desain signage, dan memiliki preferensi terhadap teknologi seperti QR code dan peta digital. Untuk geografisnya, berdomisili di area kampus atau sekitar Sukabumi, mengunjungi perpustakaan untuk riset, mengerjakan tugas, atau mencari referensi visual. Untuk behavior dari mahasiswa ini menggunakan sistem wayfinding untuk menemukan ruang koleksi dan area belajar dengan cepat, terbiasa mencari informasi secara mandiri sebelum bertanya ke staf, lalu memiliki kesadaran terhadap pentingnya tata ruang dan navigasi yang efisien. Lanjut, segmentasi masyarakat umum, yaitu yang pertama demografisnya usia 25-50 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, status warga lokal, pekerja atau orang tua yang mengunjungi perpustakaan bersama anak. Untuk psikografisnya menganggap perpustakaan sebagai ruang publik untuk belajar dan rekreasi edukatif, cenderung membutuhkan navigasi visual yang sederhana dan mudah dimengerti, lalu menghargai kenyamanan dan kerapian fasilitas. Untuk geografisnya berdomisili di wilayah Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya, biasanya datang saat ada kegiatan literasi, seminar, atau acara publik. Untuk behaviornya mengandalkan petunjuk arah fisik seperti papan tanda dan peta lantai. Lalu jarang menggunakan sistem digital sehingga membutuhkan visual yang intuitif dan lebih nyaman dengan simbol, warna, dan tulisan yang jelas berkontras tinggi. Untuk segmentasi pengunjung keluarga, demografisnya usia 30-50 tahun untuk orang tua, dan 6-16 tahun untuk anak-anak. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan, status keluarga,
keluarga lokal yang mengunjungi perpustakaan untuk kegiatan edukatif atau rekreasi literasi. Latar belakangnya latar belakang pendidikannya beragam, umumnya orang tua berpendidikan menengah hingga tinggi. Untuk isu grafisnya, orang tua memiliki motivasi dampingi anak dalam kegiatan belajar dan membaca. Anak-anak lebih tertarik pada tampilan visual yang berwarna dan mudah dikenali. Keduanya menginginkan suasana yang ramah, aman, dan mudah dipahami, cenderung mengutamakan pengalaman bersama serta kenyamanan ruang. Untuk geografisnya, berdomisili di wilayah Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya, mengunjungi perpustakaan sebagai kegiatan akhir pekan, edukasi keluarga, atau kunjungan rekreasi literasi. Biasanya datang melalui area publik gelanggang atau komoditas sekitar. Untuk behaviornya, orang tua berperan sebagai pendamping yang membantu anak mencari koleksi bacaan. Anak-anak cenderung aktif bergerak dan tertarik pada area anak, signage berwarna, serta ikon visual yang ramah. Keluarga memerlukan petunjuk arah yang jelas dan mudah ditemukan tanpa terlalu banyak teks. Lebih menghargai sistem wayfinding yang sederhana, aman, dan menyenangkan bagi anak-anak. Ya, mungkin untuk profil segmentasi primer ini yaitu pelajar SMA dan SMK yang udah disebutin tadi di atas ya. Lalu profil segmentasi sekunder di sini ada pengunjung dan keluarga yang udah disebutin juga tadi di atas. Lalu kita lanjut ke persona primary eksternal. Silakan Mas Isal. Untuk persona primary eksternalnya yaitu ada seorang pelajar Rina yang berumur 17 tahun, frustasi karena label rak tidak seragam, peta tidak tersedia, sering tersesat. Tujuannya untuk cepat menemukan buku pelajaran dan ruang baca. Demografinya pelajar domisili lokal. Kebutuhannya petunjuk arah sederhana, ikon intuitif, peta lantai dekat pintu masuk. Untuk preferensinya informasi visual, ikon, dan teks singkat. Untuk bagian produk benchmarkingnya yaitu web katalog interaktif perpustakaan gelanggang. Untuk identitas produknya itu web katalog digital Yanpost digunakan di mentor interaktif perpustakaan gelanggang. Analisis dan rekomendasi perkuat fungsi sebagai wayfinding digital dengan desain lebih komunikatif dan informatif. Untuk tampilan visual UI, untuk tampilan visual UI dominan warna putih dan abu, struktur tabel sederhana, sedikit elemen grafis. Untuk analisis dan rekomendasi desainnya, gunakan palet warna biru, abu lembut, tipografi besar, dan ikon mendukung. Navigasi menu horizontal kurang menonjol dan kurang intuitif. Untuk analisis dan rekomendasi desainnya, tambahkan ikon perbesar teks menu dan gunakan header bar. Untuk keterbacaan teks, ukuran teks kecil dan sulit dibaca dari jarak jauh. Untuk analisis dan rekomendasi, gunakan ukuran minimal 18 sampai 20 pixel dengan kontras tinggi dan antar elemen yang cukup. Untuk struktur informasinya, data buku tampil dalam format cut vertikal sederhana. Gunakan grid layout 3 kolom. Untuk analisis dan rekomendasinya, gunakan grid layout 3 kolom dengan bayangan lembut dan tata letak proporsional. Untuk interaksi pengguna, UX berbasis mouse dan atau keyboard belum ramah layar sentuh. Untuk analisis dan rekomendasinya, sesuaikan untuk touchscreen dengan area klik luas dan tombol besar. Untuk aksesibilitasnya, belum memiliki fitur kontras tinggi atau kontrol huruf. Untuk analisis dan rekomendasinya, tambahkan aksesibilitas tools seperti font adjust
kontras tunggal, dan panduan audio. Untuk kelebihan dan potensi sudah terhubung ke basis data koleksi di Anpus dan responsif dasar. Analisis dan rekomendasinya dapat dikembangkan menjadi sistem peta digital, koleksi, dan navigasi ruang perpustakaan. Sekian dari saya. Ya, silakan lanjut ke Jul. Selanjutnya yaitu mode-mode. Dari mode-mode ini kami mengambil warna-warna yang tenang namun kontras, seperti warna deep blue dan yellow, untuk menciptakan kesan informatif, ramah, dan mudah dibaca. Bentuk visualnya sederhana dan geometris karena fokusnya adalah keterbacaan dan arah yang jelas. Lalu ke image board. Image board membantu kami menemukan inspirasi visual nyata seperti contoh signage, perpustakaan, ikon, dan layout peta yang dipakai sebagai acuan. Dari sini kami menjaga agar desain akhir tetap konsisten dengan referensi visual yang sudah kami pilih. Selanjutnya, keyword design. Keyword design seperti literasi, eksplorasi, ketenangan. Semua ini melingkupi edukasi reflektif, ketenangan, literasi, sejarah, diskusi, keilmuan, dan imajinasi. Kata-kata ini memastikan bahwa setiap elemen desain bukan hanya terlihat bagus, tapi juga mendukung pengalaman pengguna berjelajah ruang perpustakaan dengan nyaman. Dan yang terakhir, visual konsep. Nah, semua hal tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam visual konsep. Kami memilih font gaze karena mudah dibaca dari jauh dan fleksibel untuk berbagai jenis teks. Palet warna disusun dengan kontras tinggi agar signal terlihat jelas. Keseluruhan konsep visual mengutamakan navigasi yang cepat, jelas, dan ramah untuk semua usia. Nah, mungkin itu saja. Kembali ke moderator. Ya, baik, seperti itu adalah pemaparan dari kelompok kita. Mungkin cukup segitu saja. Semoga penyampaian kami bisa diterima dan mohon maaf dengan segala kekurangannya. Ya, sekian aja dari kelompok kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.